Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Rida Alamsyah, NIM 4211801027. Ingin membuat tutorial cara mengkonfigurasi database akses dengan Indosoft Web Studio Educational. Pertama-tama kita buat database aksesnya terlebih dahulu. Kita buka, kemudian blank desktop database, kemudian isi namanya, kemudian kita lokasikan sesuka kita, kemudian create database. Setelah database dibuat, tutup databasenya. Kita buka Indosoft Web Studio-nya. Jika Indosoft Web Studio telah terbuka, open project. Project yang telah dibuat. Kemudian untuk mengkonfigurasi dengan database akses, pertama kita masuk ke tab project, kemudian pilih option, pilih database, kemudian klik default database, klik titik 3, kemudian untuk providernya gunakan yang Microsoft Jet 4.0 oleh DB karena kita menggunakan yang Microsoft Access. Kemudian next, kita ambil file database yang telah dibuat tadi, kita open, kemudian kita tes connection untuk mengetahui apakah tes sudah berhasil. Kemudian oke. Selanjutnya untuk yang alarm database dan event database ini telah terkoneksi dengan database akses yang telah dibuat tadi. Kemudian kita run projectnya. Kita coba menggunakan sensor alarm. Kita naikkan turun, ubah-ubah datanya. Nanti datanya akan masuk sendiri ke database aksesnya. Kemudian exit. Kita buka kembali database aksesnya. Ini adalah database alarm history dan event history tadi. Untuk data sensor yang tadi masuk ke alarm history ini. Yang pertama ada suhu rendah, suhu tinggi, dan suhu tinggi. Selanjutnya kita masuk ke tutorial bagaimana cara membuat translation. Jadi translation itu digunakan untuk mengubah bahasa pada aplikasi. Kita bisa menggunakan bahasa apa saja. Cara untuk membuat translation, yang pertama kita masuk ke Indosoft Web Studio-nya, kemudian kita pilih tab insert, kemudian pilih translation. Setelah itu kita enable translation, kemudian kita select. Nah, yang saat ini hanya bahasa Inggris yang tersedia di translation. Untuk menambah bahasa lain kita bisa add bahasanya. Pada tutorial kali ini kita pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan kode 1057. Kemudian oke. Nah, bahasa Indonesia telah kita tambahkan. Kemudian kita isi
hasil translatean bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi source ini yang bahasa Inggrisnya kita translate ke bahasa Indonesia. Kita pada tutorial ini, kesempatan kali ini, untuk translate kita menggunakan Google Translate manual. Jadi pertama kita copy source ini, kita copy semua, kemudian kita buka Google Translate. Setelah itu kita paste saja di sini. Nah, setelah tercopy, kita copy yang bahasa Indonesianya. Kita copy yang paling bawah sini. Kemudian kita inputkan pada target. Kita isi sampai semuanya terpenuhi. Oke. Kemudian startup target ini itu bahasa pertama yang ingin kita gunakan, sedangkan bahasa Indonesia adalah bahasa translatannya. Kemudian kita close, save to translation table. Kemudian kita buka button. Nah, di sini ada dua button. Yang pertama bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, untuk button yang bahasa Inggris itu kita set expressionnya di set language 1033. Itu merupakan kode untuk bahasa Inggris, dan untuk bahasa Indonesia itu di kode 1057. Setelah itu kita tutup kembali, kita save, kemudian kita coba play. Nah, di sini ada dua bahasa. Yang pertama bahasa Inggris. Karena kita startupnya menggunakan bahasa Inggris, jadi yang pertama kali tampil itu bahasa Inggris. Kemudian kita klik yang bahasa, maka bahasa akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Sekian tutorial saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.